Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang teknik dasar fotografi dan videografi. Sebenarnya lumayan simpel aja. Sebenarnya untuk teknik dasar fotografi dan videografi hampir sama, cuman mungkin bedanya di movement kali ya. Kalau video ada movementnya, tapi kalau fotografi nggak ada movementnya. Nah, jadi sebenarnya dua-duanya hampir sama. Yang paling penting ada 4 unsur. Kalian harus ingat ada 4 unsur. Ini nanti di akhir kelas kita akan ada tugas juga untuk fotografi dan videografi, tapi gampang, insya Allah pasti teman-teman semua bisa. Jadi yang pertama adalah compositions atau angle. Di sini mungkin ada yang pernah dengar sudut pandang atau angle dalam kamera. Pernah dengar ya? Haira, Tiara pernah dengar ya? Dan teman-teman semua pasti pernah dengar angle. Nah, angle tuh gunanya apa sih, Kak? Angle itu adalah teknik untuk fotografi dan videografi agar fotonya tidak monoton dan gitu-gitu aja. Mungkin di sini teman-teman kalau misalnya foto atau video itu cuman sekedar kaku gitu. Satu objek tuh fotonya di situ terus, padahal angle-nya yang bisa kita explore tuh banyak banget. Nah, hari ini kita akan belajar tentang itu. Yang pertama angle. Terus di angle ini ada apa aja, Kak? Ini kita akan lihat di share screen sama Pak Sana ya. Pak Sana boleh tolong di share screen yang angle itu, angle, shot angle. Oke, jadi yang pertama ini ada namanya shot size. Bisa kita lihat tuh yang paling ujung di atas, paling atas namanya extreme long shot. Extreme long shot itu adalah pengambilan frame atau sudut pandang frame untuk objek dari jauh. Jadi di atas sama di bawah tuh ada namanya headroom. Headroom ada space headroom sama ada footroom. Footroom tuh di bagian bawahnya, yang headroom itu di bagian atasnya. Kita bisa lihat tuh space-nya ya di extreme long shot yang XLS tuh bisa lihat di paling atas. Teman-teman lihat semuanya? Kelihatan? Kelihatan. Oke, itu tadi extreme long shot. Extreme long shot gunanya apa, Kak? Biasanya buat ngambil yang dari jarak jauh misalnya, atau mau ngambil foto singa biasanya ya. Kalau di National Geographic biasa singa atau hewan-hewan lainnya itu diambilnya dari extreme long shot. Jadi dari jauh gitu ngambilnya. Terus yang kedua, yang lebih dekat lagi ada namanya long shot. Itu yang LS. Itu long shot. Itu dari atas kepala sampai kaki. Biasanya dipakai buat ngambil kerumunan, ngambil orang yang banyak gitu. Biasanya pakai long shot gitu. Terus lebih dekat lagi ada namanya medium long shot. Medium long shot itu dari lutut sampai kepala atau dari kepala sampai lutut pengambilan gambarnya. Jadi benar-benar nggak ada headroomnya, nggak ada footroomnya. Jadi cuman dari lutut sampai kepala. Biasanya dipakai buat reporter atau ya pokoknya pembawa berita atau interview bisa jadi juga itu pakai medium long shot. Terus lebih dekat lagi ada namanya medium shot. Medium shot ini juga biasa dipakai buat reporter juga, biasanya dari perut sampai atas kepala. Itu biasanya dipakai buat interview, buat report atau semacamnya gitu. Terus selanjutnya ada yang lebih dekat lagi namanya medium close up. Ini lebih mengutamakan detail-detail yang ada di wajah atau di gesture tubuh. Itu biasanya pakai medium close up. Jadi orang yang ngambil gambar tuh lebih tahu nih, objeknya tuh bergerak ke sini, objeknya bergerak ke sana, atau mimik mukanya kemana-kemana, itu pakai medium close up. Mau lihat lebih detail lagi, ada namanya close up. Close up itu dari kepala, dari atas ada apa? Ini namanya apa? Sampai lupa aku, kepala atas sampai ke dagu. Nah, itu pakai close up. Ini mimik mukanya lebih kelihatan lagi. Biasanya buat yang acting sedih atau horor atau seram itu biasanya pakai shot size-nya close up. Ada yang lebih close lagi namanya extreme close up. Extreme close up itu buat menunjukkan mimik-mimik yang bukan mimik sih, lebih kayak detailnya tuh ke mata, ke mulut, ke hidung. Biasanya dipakai buat adegan-adegan horor. Pernah lihat? Ada yang pernah lihat di adegan horor tuh biasanya yang di shot tuh mata, mulut lagi ketakutan, atau mata lagi kelihatan kanan kiri, itu biasanya pakai extreme close up. Nah, itu tadi yang shot size.
Jadi kalian belajar hal baru hari ini. Kalau misalnya ternyata shot size itu juga ada dalam fotografi, dan ini penting sekali buat teman-teman yang mungkin nanti gedenya pengen bikin film atau pengen jadi kameramen. Shot size itu paling penting. Selanjutnya ada yang lebih nggak kalah penting lagi, namanya shot angles, yang tadi aku sempat mention di awal, yang bird eye sama worm eye nih, ada salah satunya di sini. Yang pertama adalah low angle. Low angle itu pengambilan gambar, misalnya objek nih, misalnya aku objeknya pokari, diambil gambarnya itu dari sini, dari di bawah pokari ini, jadi low, jadi lebih rendah dari si objek, cuman ngadepnya ke atas gitu tetap. Nah, itu namanya low angle. Biasanya dipakai buat misalnya film-film tentang bullying atau yang mengintimidasi, itu biasa pakai low angle gitu. Terus selanjutnya selain low angle ada namanya eye level. Eye level ini digunakan biasanya untuk interview, untuk pernah lihat bukan interview sih, lebih kayak tanya jawab gitu. Pernah lihat tanya jawabnya Kim Kardashian atau Marvel? Iya. Pernah lihat? Pernah lihat ya? Marvel pernah lihat yang Chris Evans sama penanyanya pernah lihat juga kan? Nah, itu salah satu dari teknik pengambilan gambar eye level. Jadi sejajar dari mata ke mata. Jadi si penanya melihat ke yang ditanya gitu. Jadi benar-benar sejajar. Biasanya buat, atau enggak yang eye level juga ada namanya yang kayak ini, Raditya Dika, yang Malam Minggu Miko. Pernah lihat? Pernah kamu. Pernah lihat Malam Minggu Miko? Nah, Malam Minggu Miko itu kan ada yang pas scenes di mana dia di atas kursi ya. Di atas kursi besar warna hijau. Nah, pernah lihat kan? Itu pengambilan eye level. Jadi benar-benar sejajar antara kamera ke mata si objek. Terus selanjutnya ada namanya high angle. High angle itu biasanya diambil dari atas. Nah, tapi nggak terlalu ke atas banget ya. Jadi sekedarnya aja di atas. Nah, ini dipakai biasanya kalau film-film kayak AADC atau film-film remaja, biasanya kan ada tuh yang manggil dari atas lantai 2. Hei kamu, misalnya gitu kan. Manggil ke bawah. Nah, orang yang di atas matanya kan tertuju ke bawah dan otomatis harus pakai teknik pengambilan gambar high angle, karena itu pengambilan gambarnya dari atas. Nah, itu kita pakai high angle. Terus selanjutnya ada apa lagi, Kak? Ada namanya worm eye. Ini lebih rendah lagi daripada low angle. Worm eye itu kan artinya kan mata cacing ya, atau bisa disebut juga frog eye, mata kodok gitu. Jadi di bawah. Jadi benar-benar ngelihatnya dari kacamata si cacing. Jadi ngelihat ke atas tuh gede, besar, menakutkan. Biasanya dipakai buat film-film yang kayak raksasa-raksasa atau giant atau apa segala macam. Itu pakainya worm eye. Nah, selanjutnya ada namanya scented. Scented ini lebih explore lagi, dia bisa dari segi manapun angle-nya. Biasanya dipakai, pernah lihat video klipnya Bad Guy-nya Billie Eilish? Iya. Bad Guy-nya Billie Eilish kan ada yang dia muter-muter kan. Nih ada fotonya nih. Pak Sana bisa tolong di-share screen kali ya. Oke, ini pernah lihat scene sebagian yang ini, video klipnya Billie Eilish. Ini ngambil gambarnya jenisnya scented. Jadi dia nggak terlalu ke atas banget, nggak terlalu bird eye banget, nggak terlalu high juga, tapi explore dia. Karena Billie Eilish kan muter-muter segala macam. Jadi lebih explore, namanya scented. Nah, selanjutnya yang tadi ada namanya bird eye. Bisa kita balik lagi mungkin Pak Sanak. Nah, bird eye ini lawannya dari worm eye. Kalau worm eye dari bawah, dari si cacing ini, maksudnya dari mata cacing, ini bird eye dari atas, dari mata burung. Nah, kalau mata burung kan bisa ngelihat banyak nih. Kita pernah lihat videonya Davin ya? Davin kah? Davin ya? Yang ngambil video Jakarta pakai drone itu? Iya, Kak. Nah, iya, itu kan Davin pakai drone kan. Kalau pakai drone otomatis pakai pengambilan gambar bird eye namanya Davin. Jadi pengambilan gambarnya dari jauh, dari atas, dari kacamata burung. Nah, biasanya dipakai buat mungkin video album, mungkin dipakai drone itu ngambil pakai bird eye. Nah, itu dari shot angles, dari pengambilan sudut pandang angles. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita mau buat film atau bikin video, kita nggak berdasarkan cuma pakai shot size atau shot angle saja, tapi kita juga butuh kamera and lens movement.
Movement ini ada bermacam-macam. Yang pertama ada pen. Nah, kalau pen ini kan ada pen left, ada pen right. Pengambilannya gini. Sebenarnya paling enak kalau kita ketemuan langsung sih. Jadi aku bisa langsung peragain. Kalau di sini kan agak susah ya. Nih, jadi ini misalnya objeknya. Pengambilan pen itu dari dia diem di sini, terus dia ke kanan, ke kiri, tapi dia tetap diem. Itu namanya pen. Pen right, pen left. Gitu. Jadi nggak gerak. Bener-bener cuman geraknya pennya doang. Ke kanan, ke kiri. Itu namanya pen left, dan pen right. Nah, ada juga yang ke kanan ke kiri, cuman tetap gerak. Kalau tadi kan dia diem ya, dia diem kan gini, dia diem. Tapi tetap di tengah. Kalau crab left dan crab right itu ke kanan dan ke kiri. Jadi bergerak ke kanan, ke kiri. Kalau tadi kan cuman begini, ini ke kanan, ke kiri. Beda ya. Jadi tolong dibedakan kalau misalnya ngambil movement. Jadi ada yang pen, ada yang crab. Nah, itu tadi kan ke kanan dan ke kiri. Ada juga nih yang track in dan track out. Biasanya dipakai buat film-film. Biasanya kalau lagi ada kuda, terus kudanya dikejar, kan nggak mungkin kan kita diem doang begini tapi nggak ngejar kudanya. Pasti kita harus kejar kudanya kan. Otomatis kita harus pakai track in dan track out. Track in gimana, Kak? Track in maju, track in mundur. Track in maju, track out mundur. Jadi benar-benar ngikutin kemana sih objeknya berjalan. Terus ada juga kan kalau misalnya di kamera itu zoom in dan zoom out. Nah, kalau zoom in zoom out kan kameranya diem tapi kitanya yang ngezoom, kita yang ngezoom zoom in zoom out. Tapi nggak gerak kameranya. Tapi kalau misalnya track out dan track in, dia kameranya ikut gerak. Jadi beda. Kalau track out track in kita yang gerak, kalau zoom in zoom out si kameranya sendiri yang menangkap gambarnya untuk maju mundur gitu. Jadi beda ya. Terus selanjutnya tadi kan ini maju mundur ya. Kita udah belajar kanan kiri sama maju mundur. Ada juga yang namanya tilt up, tilt down, dan satu lagi namanya fade up, fade down. Nah, fade up, fade down sama tilt up, tilt down beda. Kalau tilt up, tilt down sama kayak pen tadi, dia diam, cuman kameranya gerak ke atas, gerak ke bawah juga. Itu namanya tilt up, tilt down. Tapi kalau fade up, fade down, kameranya ikut ke atas, kameranya ikut ke bawah. Jadi berbeda ya. Tadi bisa kita ingat kalau misalnya pen left, pen right itu ke kanan ke kiri tapi kamera diam. Kalau crab left, crab right itu kameranya ikut ke kanan dan ke kiri. Jadi gitu. Jadi ada perbedaan ketika movement. Mungkin kita ngelihatnya kalau misalnya kameramen ngambil stock shot gitu ya, wah gampang nih, paling gampang. Ternyata enggak, ternyata kameramen itu juga ada tekniknya di setiap movementnya gitu teman-teman. Mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum aku kasih tahu tugas berikutnya untuk teman-teman tentang teknik dasar fotografi dan videografi mungkin? Enggak ada. Belum ada? Atau mungkin aja ada yang masih bingung, Kak, ini crab ini bingung deh aku gitu atau apa gitu. Mungkin ada yang masih bingung. Nah, itu tadi yang pertama. Itu unsur pertama dari teknik dasar fotografi dan videografi, yaitu composition atau angle atau sudut pandang. Selanjutnya ada apa, Kak? Ada namanya depth of field atau ketajaman. Nah, depth of field atau ketajaman ini ibarat katanya pernah lihat fotografi atau videografi yang belakangnya blur tapi objeknya jelas? Pernah. Iya, Kak. Nah, yang belakangnya bokeh terus depannya jelas banget. Nah, itu salah satu unsur dari depth of field atau ketajaman. Dan ini sangat penting ketika kita mengambil fotografi agar objeknya terlihat lebih jelas lagi, lebih fokus lagi. Nah, gitu. Terus selanjutnya ada namanya exposure atau pencahayaan. Ini kita akan bahas untuk pertemuan selanjutnya karena ini menjelaskan tentang lighting juga. Cuman aku bahas sedikit aja. Jadi pencahayaan itu dalam teknik dasar videografi sangat dibutuhkan. Kebayang dong kalau misalnya kita lagi di dalam suatu ruangan yang gelap, terus kita nggak bisa lihat apa-apa, pasti nggak bakal bisa capture apa-apa kan, pakai kamera pasti nggak bakal bisa, kecuali kita harus kasih light sedikit. Kalau nggak dikasih lighting atau nggak dikasih pencahayaan, nggak bakal ke capture, nggak bakal ke ambil frame-nya untuk fotografi dan videografinya. Nah, itu jadi sangat penting pencahayaan. Dan yang terakhir, tadi kan ada 4 unsur. Yang terakhir adalah fokus.
fokus ini sangat penting dalam teknik dasar videografi. Karena tanpa fokus, coba bayangin kalau foto blur atau video blur, yang mau dilihat apa? Pasti nggak ada dong. Nggak, maksudnya nggak jelas akhirnya. Harus benar-benar pengambilan gambar itu harus fokus gitu teman-teman. Jadi apa tadi? Mungkin ada yang bisa ulangin tadi 4 unsur dari teknik dasar videografi? Lighting. Ya, pencahayaan. Oke, 1. Exposure ya. Angle sama fokus. Angle, fokus. Satu lagi? Yang pertama tadi ya. Oke, aku ulang. Yang pertama adalah composition atau angle. Yang kedua namanya depth of field atau ketajaman. Yang ketiga ada exposure atau pencahayaan. Yang terakhir ada fokus. Jadi 4 teknik dasar videografi, ada 4 tadi ya. Coba diulang lagi, siapa? Ihsan, mulai Ihsan. Angle, depth of field, Ya. light, sama fokus. Iya, betul. Sebutannya bukan lighting tapi exposure. Karena nanti kalau misalnya kita belajar teknik videografi dan fotografi, yang kita mainin di kameranya namanya exposure, bukan lighting ya. Kalau lighting tuh beda unsur dari fotografi dan videografi, tapi nggak apa-apa, it's okay. Tetap namanya pencahayaan. Oke, jadi tadi udah kita bahas tentang teknik dasar fotografi dan videografi. Mungkin ada yang bisa ngejelasin tadi shot size itu ada apa aja? Shot size ya, shot size. Ada yang bisa sebutin? 3 aja deh, nggak apa-apa deh, 3 aja. Extreme long shot, medium long shot, medium shot. Oke, boleh. Oke, selanjutnya yang bisa sebutin shot angle. Low, eye level, high, warm eye, candid sama bird eye ya? Ya, betul. 6-6-nya komplit ya, udah disebutin. Yang terakhir, movement, kamera and lens movement. Siapa yang bisa Pan sebutin? left, pan right, grab left, grab right, track out, track in, zoom out, zoom in, fade up, fade down. Satu-satu. Siapa yang bisa angkat tangan dulu, angkat tangan. Raise hand dulu. Raise hand, aku baru pilih deh. Oke, Intan, silakan Intan. Oke. Ini apa ya yang paling bawah? Oh, tilt ya, yang paling bawah tuh. Soalnya agak mundur kan. Oke, pan left, pan right, grab left, grab right, track out, track in, zoom out, zoom in, fade up, fade down, tilt up, tilt down. Oke, betul banget. Boleh kalian catat atau nanti aku kirim fotonya, boleh nanti tergantung kalian aja enaknya kayak gimana. Cuman yang paling penting kalian paham dulu nih teknik dasar videografi ini benar-benar dasarnya. Jadi kalian nanti untuk tugasnya lebih dipermudah lagi pastinya.